Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Agung Ramadan tak ada arti dari keagungannya, kebesaran Ramadan, kecuali jika bulan tersebut membuatmu semakin naik, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Datang kepada kita bulan Ramadan. Imamul Haddad menyampaikan, bolehlah kamu katakan 1 tahun 12 bulan, 11 bulannya untukmu, jadikan 1 bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah 11 bulan antaramu dengan duniamu. Jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan antaramu dengan akhiratmu. Anggaplah 11 bulan dari mulai Syawal sampai ke Sya'ban kamu jadikan untuk kebutuhanmu, untuk keperluanmu, untuk kepentinganmu. Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita 1 bulan untuk menjadi bulan perbaikan, untuk menjadi bulan kita menjadikan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Qala Allah Ta'ala, fa inna sauma li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia buat mereka sendiri, kecuali puasa. Allah mengatakan, puasamu untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Habib Umar bin Hafid pernah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diajukan kepadanya amal-amal ibadah manusia. Ada sedekah, ada zikir, ada haji, ada umroh, ada menuntut ilmu, ada zakat, ada puasa, ada sholat, ada baca Al-Quran. Allah kemudian mengatakan semua amal perbuatan manusia untuk mereka sendiri, aku hanya akan mengambil puasa mereka untukku. Beliau melanjutkan, Nabi Muhammad juga begitu, diajukan kepadanya amal seluruh umatnya, yang menghadiahkan amal tersebut untuk Nabi Muhammad alaihissalam. Ada bersedekah kepada umat Nabi Muhammad, ada mengajar, ada berdakwah, ada mempelajari hadisnya Nabi Muhammad, ada bersolawat kepada Nabi Muhammad, ada baca sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengatakan semua amal umat buat mereka semuanya kecuali solawat. Artinya bahwa dari semua amal ibadah kita, yang paling tercinta di sisi Allah adalah puasa. Sebagaimana dari seluruh amal ibadahnya umat,
yang paling dicinta, yang paling disuka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholawat. Apa persiapanmu menghadapi puasamu? Apa persiapanmu menghadapi Ramadanmu? Saudariku sekalian, ada yang bersiap datang kepada Ramadan dengan makanan-makanan buka puasa. Banyak tuh. Saya udah siap puasa Ramadan. Apaan yang kamu siapkan? Makanan frozen. Pastel siap goreng. Risol siap goreng. Ada lagi yang mengatakan saya udah siap nih mau masuk Ramadan. Apa yang kamu siapkan? Udah beli mukena. Udah beli daster baru. Kalau sholat kan paling enak pakai daster, baru pakai mukena. Ada juga yang bahkan persiapannya saya udah siap beli Al-Quran baru. Saudara sekalian yang saya muliakan, akan tetapi dari semua persiapan-persiapan tersebut, persiapanmu yang terindah tentu siapa di antara kita yang masuk kepada bulan Ramadan dengan membawa serta hati. Hatimu jangan ditinggalkan. Bawa serta hatimu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulannya. Inilah bulannya. Saya sih cocok sama Ramadan. Saya Halimah Ali Idrus cocok sama Ramadan. Saya ngerasa Ramadan tuh kayak buat saya gitu. Kenapa gitu? Karena manusia ini kan hamba Allah macam-macam. Ada yang di sudut kanan, ada yang di sudut kiri, ada yang di tengah-tengah. Yang di sudut kiri kerjaannya maksiat aja, nggak tertarik sama jalan Allah. Dunia melulu yang dipikirin, nggak tertarik sama jalan Allah. Kalaupun dia mengerjakan ibadah, tujuannya juga dunia. Sedekah biar rezekinya nambah. Saya akan berbuat baik sama orang. Saya sumbang masjid, saya sumbang maulid. Biar kenapa? Biar rezekinya nambah-nambah. Jadi sebenarnya yang kamu cari maulidnya atau rezeki nambahnya? Yang kamu cari ridha Allah dalam sedekah, atau kamu mau cari balasan Allah berupa dunia yang semakin melimpah? Ada orang-orang yang tujuannya cuma dunia aja, yang dipikirin cuma dunia, bikin dosa terus-terusan. Itu tadi, kalaupun bikin taatnya tetap tujuannya adalah dunia. Saya tiap hari baca surat Ar-Rahman, katanya seorang ibu nih. Kenapa gitu? Biar suami tambah sayang. Saya sholat sunnah males yang lain kecuali duha. Biar kenapa? Katanya sholat duha memperbanyak rizki. Kenapa yang di otakmu selalunya dunia melulu? Ada orang-orang yang seperti itu. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Ada juga yang di ujung kanan, hamba-hamba Allah, ahli ibadah kepada Allah,
tidak melewatkan menit-menit dalam hidupnya selain mengerjakan taat kepada Allah. Mereka menghatamkan Al-Quran setiap berapa hari dalam hari-hari mereka. Hidup mereka untuk Allah. Bahkan kalaupun mereka mengerjakan dunia mereka itu pun mereka meniatkannya untuk Allah. Dia makan untuk Allah. Dia tidur karena Allah. Dia menutup aurat bahkan bekerja karena Allah. Tak terlewatkan sedikit pun kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya sahibul hadrah, "Dzima lahum syahwah illa lidzikrillah." Mereka bahkan enggak punya syahwat, enggak punya keinginan, enggak punya ambisi kecuali zikrullah, selain mengingat Allah. Dan saya berjumpa dengan banyak di antara mereka yang seperti itu. Tak pernah jeda mengingat Allah. Tak pernah berhenti menimbun pahala demi pahala. Tak pernah rehat dari mengerjakan taat. Mereka faham hidup mereka hanyalah sementara, dan yang sementara ini akan mereka pergunakan untuk mencari bekal menuju yang kekal, akhirat nantinya. Ada yang begitu, ada yang begitu. Dan saya di tengah-tengahnya. Sesaat taat, sesaat maksiat, sesaat berpahala, sesaat mengerjakan dosa, sesaat berzikir, sesaat membaca Al-Quran, sesaat bersolawat. Namun kali yang lain membicarakan aib orang, menyampaikan kalimat yang mungkin menyakiti hati orang. Entahlah manakah di antara taat dan maksiat itu yang menang dari diri saya. Entahlah manakah dari pahala ataupun dosa itu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan keputusannya kepada saya. Karenanya saya perlu Ramadan untuk menyusuli segala ketertinggalan, di mana pada bulan yang satu itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal luar biasa banyaknya. Satu ayat yang kamu baca pada hari yang lain, pada bulan Ramadan, setara dengan 1000 ayat yang kamu baca pada bulan yang lain. 10.000 rupiah sedekah yang kita sedekahkan di bulan Ramadan setara 10 juta rupiah kita sedekahkan di hari-hari yang lain. Saya merasa cocok sama bulan Ramadan, sebab untuk mengerjakan seluruh taat rasanya tidak mampu melakukannya. Sebab untuk menjadikan seluruh waktu lillah wa fillah, diri ini merasa lemah. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita Ramadan. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita Ramadan. Karena rahmatnya Allah bagi kepada kita Ramadan, untuk kita bergegas, untuk kita menyusuri langkah, untuk kita berlari mendekat
Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian merengkuh kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Ramadan ini untuk kita, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, tak perlu menunggu Ramadan untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, mata Lailatul Qadar?" Wahai Syekh, Ramadan ini Lailatul Qadarnya jatuhnya kapan? Syekh Abdul Qadir Jailani tanya, Lailatul Qadarmu atau Lailatul Qadar kami? Lailatul Qadar bagi kalian atau Lailatul Qadar bagi kami? Muridnya balik nanya, memangnya beda ya Syekh? Tentu saja berbeda. Lailatul Qadar kalian akan jatuh pada tanggal sekian. Beliau menyebutkan tanggalnya. Amma lana, kata beliau, adapun untuk orang semacam kami, untuk para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang tak jeda menimbun pahala, untuk mereka yang zikirnya tanpa sela, untuk mereka yang menjadikan tiap waktunya sarana buat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat mereka mengerjakan taat, jauh dari segala dosa-dosa. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, amma lana fakullu layalina layalil qadr. Adapun kami, setiap malam-malam kami adalah malam Lailatul Qadar.